Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan juga orang-orang yang ada di rumah, keluarga, ayah, ibu, adik, dan tetangga-tetangga terdekat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan memberikan rezeki yang lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi di pekan sebelumnya. Ya, sudah sekian pekan kita belum melakukan pembelajaran karena satu dan lain hal. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali. Oleh karenanya silakan teman-teman untuk disiapkan buku paketnya. Ya, Akidah Akhlak kelas 6, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 disiapkan. Kemudian sambil disimak video yang Bapak sampaikan ini. Ya, silakan disimak. Kemudian sambil dibuka. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami. Ya, intinya lebih efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah eloknya akan lebih baik apabila kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan dibuka buku paketnya di halaman Oke, pembahasan kita adalah seputar Sunan Giri. Di pekan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwasanya Sunan Giri adalah murid dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Giri ini menyebarkan ajaran agama Islam ini di Gresik, yaitu di Jawa Timur. Sunan Giri pada saat kecil, ya beliau langsung dititipkan oleh ibundanya kepada siapa Pak? Yaitu kepada Nyi Ageng Pinatih. Mengapa Pak dititipkan? Karena khawatir, ya, khawatir Sunan Giri yang masih kecil itu, yaitu terpengaruh atas ajaran Hindu, ya, yang dianut oleh ayahnya. Jadi ayahnya ini seorang penganut agama Hindu, sedangkan ibunya ini khawatir. Sehingga sedari kecil, ya, Sunan Giri ini langsung dititipkan kepada Nyi Ageng Pinatih, ya, sampai umur 12 tahun. Kemudian setelah umur 12 tahun dititipkan kembali kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu beliau sebagai pengasuh dari Sunan Giri maupun sekaligus sebagai guru beliau, yaitu guru dari Sunan Giri. Nah, ini sudah kita pelajari bagaimana kepribadian dari Sunan Giri. Ya, beliau hebat dalam melakukan strategi yang baik dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Bahkan beliau dapat menaklukkan kerajaan Majapahit sehingga Sunan Giri ini dapat menyebarkan ajaran agama Islam secara bebas. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tidak ada kesulitan. Ya, dan alhamdulillah sehingga beliau juga memiliki kepribadian yang sangat karismatik. Ya, beliau memiliki wibawa yang hebat sehingga Sunan Giri ini dihormati oleh para kalangan-kalangan intelektual, kalangan-kalangan yang berpengetahuan atau yang memiliki ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, adapun insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya Sunan Giri ini belajar kepada Sunan Ampel di pesantren yang Sunan Ampel bangun. Ya, yaitu Sunan Giri ini ketika belajar di pesantren yang dimiliki oleh Sunan Ampel atau gurunya ini, ya, beliau bersahabat dekat dengan anak dari Sunan Ampel. Siapa itu Pak? Yaitu Maulana Makdum Ibrahim. Maulana Makdum Ibrahim. Sekaligus Sunan Ampel ini mendapatkan gelar, diberikan gelar oleh gurunya yaitu
Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel memberikan gelar kepada Sunan Giri yaitu dengan Raden Paku. Raden Paku. Nah, adapun setelah Sunan Giri belajar di pesantren Sunan Ampel dan belajar kepada gurunya yaitu Sunan Ampel. Nah, Sunan Giri dan Sunan Bonang ini diperintahkan agar pergi ke Mekah. Ngapain Pak? Yaitu untuk berhaji dan juga untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Nah, adapun mereka itu ketika melakukan perjalanan dulu kan yang namanya pergi haji itu bukan menggunakan pesawat teman-teman. Jadi menggunakan kapal laut ya dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan sampai berbulan-bulan ya untuk melakukan haji di kota Mekah. Nah, adapun ketika mereka singgah atau istirahat terutama di Pasai ya sekarang disebut dengan Aceh. Nah, Sunan Giri dan Sunan Bonang ini yaitu beliau belajar dari para ulama yang berada di Pasai ya atau Aceh pada saat sekarang. Nah, adapun setelah belajar dan berguru, nah Sunan Giri ini mendapatkan atau diberikan nama Ainul Yakin. Apa? Ainul Yakin. Apa itu Ainul Yakin? Yaitu karena diberikan gelarnya ini karena Sunan Giri ini memiliki kepribadian yang alim, kepribadian yang agung, dan kepribadian yang berwibawa, teman-teman. Ya. Nah, adapun setelah beliau belajar di Pasai atau Aceh, kemudian beliau pergi berhaji, memperdalam ilmu lagi. Nah, setelah pulang dari Mekah atau pulang berhaji, Sunan Giri ini atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin ini beliau ditugaskan untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Di mana? Yaitu di Blambangan. Di Blambangan. Nah, beliau menyampaikan atau menyebarkan ajaran agama Islam di Blambangan ini alhamdulillah tanpa adanya kesulitan. Ya. Dan penguasa pada saat itu juga tidak mempermasalahkan. Jadi agama Islam mudah tersebar di Blambangan pada saat itu yang disampaikan oleh Sunan Giri. Nah, setelah itu Sunan Giri mendirikan masjid, mendirikan pesantren. Ya, kemudian apa sih Pak? Kenapa kok disebut dengan Sunan Giri? Nah, Giri ini artinya gunung, teman-teman. Ya, Sunan Giri ya yaitu karena girinya itu karena gunung. Ya, karena beliau membangun masjid, membangun pesantren, tentu yang mana lokasinya berdekatan dengan gunung, ya, sehingga disebut dengan Giri. Sekaligus beliau juga menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang tinggal di pegunungan. Ya. Nah, adapun pesantren yang beliau bangun tidak hanya untuk tempat pendidikan, bukan hanya untuk tempat belajar, namun di sini juga Sunan Giri sebagai pusat pengembangan masyarakat. Jadi Sunan Giri ini beliau cerdas, teman-teman. Jadi ketika berdakwah, nah pesantrennya ini digunakan sebagai tempat menyampaikan ajaran agama Islam. Jadi cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri yaitu mengumpulkan masyarakat sekitar, ya, kemudian membuat acara seperti selamatan atau upacara-upacara yang lain. Ya, namun isi dari upacara-upacara tersebut atau berjalannya acara-acara tersebut yaitu di dalamnya disampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Sehingga lama-kelamaan ajaran Islam itu diterima oleh masyarakat sekitar, oleh wilayah tersebut. Ya, sehingga mereka mengikuti ajaran agama Islam yaitu secara halus, secara pelan-pelan melalui acara-acara tersebut. Nah, adapun tentu di sini adanya keteguhan dari Sunan Giri. Apa itu keteguhan? Sekaligus keistiqomahan, rutinitas yang senantiasa dipertahankan yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam menyampaikan, menyiarkan, mendakwahkan ajaran agama Islam. Sehingga lambat laun, lama kelamaan, ya tentu hal ini berdampak kepada generasi Islam berikutnya. Nah, tentu ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Sunan Giri adalah ajaran yang sesuai
dengan apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa dicampuri oleh kepercayaan atau adat istiadat yang sesat atau yang melenceng. Ya, oke, baik. Kita buka di halaman selanjutnya, yaitu di halaman ke-25. Ya, Sunan Giri, beliau juga kreatif, teman-teman. Mengapa kreatif? Karena selain menyebarkan ajaran agama Islam secara dakwahnya secara langsung, beliau juga membuat karya seni. Karya seninya diantara permainan dan juga lagu-lagu. Permainan yang beliau cetuskan, yang beliau kembangkan, yaitu permainan jamuran. Mungkin teman-teman tidak asing ya, permainan jamuran. Ini Bapak tampilkan, permainan jamuran itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman sering lihat ya, bahkan sering mempraktikkan, sering bermain dengan teman-teman sebelum pandemi. Ya, seperti ini permainan jamuran. Inilah permainan yang diciptakan oleh Sunan Giri. Ya, luar biasa ya beliau ya, sangat kreatif. Nah, sekaligus Sunan Giri ini juga menciptakan lagu-lagu, teman-teman. Ya, lagu-lagu di antaranya di sini banyak, namun yang mungkin teman-teman sering mendengar itu lir ilir. Ya, ini Bapak coba tampilkan lir ilir. Ya, oh maaf. Ya, jadi yang lir ilir. Nah, seperti itu. Itu lagu yang diciptakan juga oleh Sunan Giri. Nah, inilah yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam mendakwahkan ajaran agama Islam dalam sudut pandang keseniannya atau karya seni. Jadi beliau walaupun permainan tersebut ada, walaupun lagu-lagu ada, namun di dalamnya itu diajarkan atau dimasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan nilai-nilai pendidikan akhlak. Nah, adapun karakteristik Sunan Giri dalam berdakwah jelas. Beliau senantiasa menentukan hukum sesuai dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu beliau senantiasa mengajarkan, menyampaikan bagaimana tata cara beribadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tanpa dicampuri dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ya. Kemudian pelaksanaan syariat Islam harus sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini hampir sama ya, tapi ini syariatnya, praktiknya. Nah, kemudian Sunan Giri menciptakan karya seni, tadi diantaranya permainan anak-anak, lagu-lagu, yang mana tujuannya untuk dimasukkannya nilai-nilai pendidikan akhlak, nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, luar biasa, Masya Allah yang Sunan Giri lakukan dalam melakukan dakwah, dalam menyebarkan ajaran agama Islam, dalam menyampaikan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah Gresik, Jawa Timur. Nah, adapun nilai-nilai positif apa yang bisa kita ambil? Banyak. Sangat banyak nilai positif yang dapat kita tiru, yang dapat kita terapkan, yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yang pertama, jujur dan berani. Ya, Sunan Giri ini senantiasa jujur dan berani, teman-teman. Ya, beliau tidak takut. Ya, beliau senantiasa jujurnya apa, Pak? Beliau senantiasa melaporkan hasil dagangannya itu sesuai dengan apa yang beliau lakukan. Ya, tidak dikurang-kurangi. Ya. Kemudian yang kedua, Sunan Giri ini senantiasa suka menolong orang yang kesulitan. Ya, walaupun hakikatnya beliau banyak kekurangan, harus berkorban secara materi. Entah keuangannya beliau harus berkorban, entah tenaganya beliau harus berkorban. Ya, beliau senantiasa menolong orang banyak. Nah, adapun Sunan Giri ini adalah seseorang pribadi yang taat. Ya, yang taat kepada gurunya dan juga taat kepada ayahnya. Di antaranya kepada gurunya, di mana ketika gurunya meminta Sunan Giri untuk untuk berhaji dan belajar di kota Mekah, beliau lakukan. Ya. Itu salah satu ketaatan yang dilakukan oleh Sunan Giri. Nah, kemudian yang keempat yaitu setiap memutuskan apapun, memberikan keputusan. Ya, walaupun jabatan beliau tinggi, walaupun jabatan Sunan Giri tinggi, Sunan Giri ini senantiasa berpikir terlebih dahulu
dan bertafakur terlebih dahulu. Ya, beliau senantiasa memikirkan kemaslahatan ya setiap peraturan yang ingin beliau sampaikan. Ya, jadi setiap keputusan yang beliau ingin sampaikan, beliau senantiasa berpikir untuk kemaslahatan, kebaikannya seperti apa. Ya. Nah, adapun yang kelima yaitu keteguhannya, keistiqomahannya, komitmennya dalam menyiarkan ajaran agama Islam. Ya. Kemudian tentu hal-hal ini, nilai-nilai positif yang dilakukan oleh Sunan Giri sudah seharusnya kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar atau siswa dapat mencerminkan, dapat menunjukkan sikap baik yang dimiliki oleh Sunan Giri atau sikap-sikap positif yang dimiliki oleh Sunan Giri. Apa itu Pak yang bisa kita terapkan untuk saat ini? Yaitu kita giat dalam mencari ilmu. Karena peran kita pada saat ini, ya, peran kita pada saat ini yaitu untuk belajar, teman-teman. Kita belajar dengan maksimal, belajar dengan serius, belajar dengan penuh semangat, jangan sampai malah mengeluh, apalagi kita harus senantiasa adaptasi dengan pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini silahkan teman-teman untuk dibaca kembali, bisa juga mendengarkan video yang sudah Bapak buat, baik yang hari ini maupun yang pertemuan sebelumnya. Disimak silahkan. Kemudian setelah itu teman-teman mengerjakan bagian ini di halaman ke-26. Langsung di buku paket. Bapak ulangi, teman-teman mengerjakan di halaman ke-26 langsung di buku paket. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat kesimpulan dari kisah atau dari perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri atau juga disebut dengan Raden Paku atau juga nama aslinya adalah Muhammad Ainul Yakin. Dan setelah selesai silakan diberikan nama di atasnya, nama kalian. Setelah itu difoto jelas dan dikirim ke Bapak. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong diperhatikan untuk setiap instruksinya. Mudah-mudahan dapat difahami dan juga teman-teman dapat diikuti. Amin ya rabbal alamin. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, bisa melalui grup biar lebih cepat ditanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.